Apakah kesamaan Coldplay, Angelina Jolie, Emma Watson, Dua Lipa, dan Bella Hadid? Terus terang, saya sendiri sebenarnya nggak semua kenal nama-nama itu. Tapi teman-teman kerja saya yang sebagian besar usianya setengah dari saya menyebut mereka sebagai artis-artis terkemuka di industri hiburan saat ini. Jadi mereka sama-sama selebritis top dunia. Tapi buat saya yang kini lebih penting, mereka adalah para artis yang secara terang-terangan membela Palestina. Dan ini jadi penting saat ini terutama di Amerika Serikat. Negara adik kuasa ini sekarang sedang terbelah gara-gara kelakuan Israel di Gaza. Saat ini sudah lebih dari 35.000 warga Palestina tewas terbunuh oleh militer Israel. Sebagian besar yang tewas adalah anak-anak dan perempuan. Apa yang dilakukan Israel disebut sebagai genosida, pembersihan kelompok masyarakat bukan karena yang mereka lakukan, tapi karena etnik, ras, dan agama mereka. Israel berusaha membohongi dunia dengan mengatakan yang mereka lakukan adalah pembelaan diri, self-defense, dari gerakan bersenjata Palestina Hamas. Tapi dunia secara jelas menyaksikan bagaimana setiap hari Israel secara biadab menghancurkan, mengusir, membunuhi warga sipil Palestina. Masalahnya walau kekejian ini berlangsung terang-terangan, Amerika Serikat tidak mengubah dukungan dan perlindungan mereka pada Israel. Pemerintah Biden terus mengucurkan dana dan mengirim senjata untuk membantu Israel. Tahun ini saja, Amerika Serikat sudah mengirimkan bantuan 23,3 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Bahkan di PBB, Amerika menggunakan hak veto untuk membatalkan resolusi gencatan senjata. Di PBB, Amerika Serikat juga menolak upaya PBB memberikan hak bagi Palestina untuk menjadi anggota tetap. Padahal ada 143 negara mendukung upaya PBB memerdekakan Palestina. Rakyat Amerika bisa melihat bagaimana pemerintah mereka memperlakukan Israel sebagai anak emas. Ketika International Criminal Court, badan PBB, mengancam akan menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bila terbukti melakukan kejahatan perang, sejumlah senator Amerika Serikat merespons keras. 12 senator menyatakan ancaman ICC itu bukan hanya ditujukan pada kedaulatan Israel, tapi terhadap kedaulatan Amerika. Target Israel and we will target you, ujar mereka. Mereka bilang kalau ICC sampai memerintah penangkapan Netanyahu, Amerika Serikat akan menstop semua bantuan ke ICC. Bahkan anggota ICC dan keluarganya akan dilarang masuk ke wilayah Amerika. Amerika juga memblok resolusi Dewan Keamanan PBB mengutuk peristiwa yang disebut sebagai floor massacre atau pembantaian tepung. Ini adalah tindakan keji Israel yang menembaki warga sipil Gaza yang beramai-ramai mendatangi truk berisi bantuan makanan. Dalam bilangan menit, lebih dari 100 warga sipil tewas dan 700 luka dalam kekalutan itu. Apa yang terjadi jelas adalah sebuah kebiadaban luar biasa. Tapi pemerintah Amerika Serikat menolak PBB mengutuknya. Di pihak lain, jaringan media massa besar di sana juga cenderung berpihak pada Israel. Seringkali ditampilkan senator dan anggota Kongres yang menyerang Palestina dengan keras. Seringkali pula dihadirkan para politisi dan tokoh yang membela keberadaan Israel. Media Amerika tak menampilkan video atau foto warga Palestina yang tewas dan menderita di Gaza. Ini yang membelah warga Amerika Serikat. Sebagian warga yang lebih senior tetap membela Israel, tapi di kalangan generasi Z dan milenial semakin meningkat dukungan bagi Palestina. Sebenarnya pemerintah AS bukannya tak pernah menegur Israel, tapi setiap teguran dan peringatan tidak diindahkan oleh Israel. Amerika misalnya sudah mengancam akan menghentikan bantuan kalau Israel menyerang Rafah, sebuah kota kecil di dekat perbatasan dengan Mesir. Tapi Israel tanpa takut tetap menggempur Rafah. Bahkan Netanyahu mengatakan kalau mereka harus berjuang sendiri, mereka akan berjuang sendirian. Kata Netanyahu, kalau mereka harus berjuang dengan menggunakan hanya kuku jari, mereka akan berjuang dengan hanya kuku jari. Karena itulah setelah 7 bulan Israel menggempur warga sipil Gaza, kaum tercerahkan di Amerika Serikat merasa perlu menunjukkan dukungan pada Palestina. Akan halnya Coldplay, mereka sejak lama tidak pernah ragu menunjukkan dukungan pada Palestina. Di tahun 2011 di Facebook,
Coldplay mengupload single musik Freedom for Palestine dari One World. Lagu ini bicara soal ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan Israel. Langkah ini membuat banyak fans Israel murka. Mereka membombardir Facebook dengan kata-kata keras dan kasar. Akibatnya postingan tersebut dicabut oleh Facebook setelah ribuan netizen melaporkan lagu itu sebagai melanggar hukum. Artis lain yang mendukung Palestina adalah Angelina Jolie. Hanya beberapa pekan setelah Israel menyerang Gaza, Jolie sudah mengungkapkan kegetirannya. Ini adalah pemboman yang disengaja terhadap populasi yang terjebak dan tidak punya tempat untuk melarikan diri, ujar Jolie. Dia juga secara sedih menyebut Gaza sebagai kuburan massal di mana 40% dari mereka yang terbunuh adalah anak-anak yang tidak bersalah. Dia bahkan mengkritik pemerintah Amerika yang menolak tuntutan gencatan senjata. Para pemimpin dunia terlibat dalam kejahatan ini, kata Jolie. Jolie mengakui bahwa serangan Hamas pada Israel pada 7 Oktober adalah sebuah tindakan teror. Namun, katanya lagi, itu sama sekali tidak bisa dijadikan alasan pembenaran bagi Israel untuk membom dan menewaskan masyarakat sipil di Gaza yang tidak punya tempat untuk berlari, yang tidak punya akses makanan dan air, yang tidak bisa dievakuasi, dan tidak punya apapun untuk bisa menyelamatkan diri. Pernyataan Jolie ini membuat Presiden Israel Isaac Herzog marah besar. Dengan arogan, Herzog mengatakan, sekarang di Gaza memang terjadi perang, tapi tak ada krisis kemanusiaan yang warga di sana tak bisa bertahan hidup. Salah satu artis lain yang dukung Palestina adalah Za. Dia adalah bintang muslim dalam industri musik. Gadis New Jersey ini sudah menangkan 45 penghargaan dalam dunia musik. Dalam show-nya dia meneriakkan Free Palestine yang disambut gemuruh oleh penontonnya. Yang juga hebat adalah rapper kulit putih bernama Macklemore. Dia meluncurkan sebuah single berjudul Hines Hall. Judul lagu itu datang dari nama sebuah gedung di Columbia University yang nama aslinya adalah Hamilton Hall. Kata Hines sendiri berasal dari nama Hind Rajab, seorang anak perempuan 6 tahun yang tewas di Gaza. Ia terbunuh pada akhir Januari setelah terkurung di sebuah mobil bersama saudara-saudaranya yang tewas setelah ditembak saat hendak menyelamatkan diri dari serangan tank-tank Israel. Bukti yang terkumpul menunjukkan Hind terkurung selama berjam-jam sebelum akhirnya tewas. Dari rekaman suara lewat telepon yang dilakukan sepupu Hind tercatat bahwa setidaknya dalam 6 detik terdengar 62 bunyi tembakan tentara Israel. Semua penghasilan dari penjualan lagu itu akan diberikan kepada Badan Bantuan Palestina. Macklemore dengan tajam mengecam Joe Biden dan kekerasan polisi memberangus demonstran pro-Palestina. Dia juga mengecam penguasa Amerika sebagai pembohong. Berbagai platform musik Amerika menolak menyiarkan lagunya, tapi Macklemore tanpa takut terus mengudarakannya. Singlenya itu kini tersebar melalui TikTok. Selain mereka, ada pula artis-artis lain yang menunjukkan kepedulian serupa. Ada Bella Hadid yang memposting foto bertuliskan "Will you free my Palestine?" Juga Emma Watson yang memposting foto demonstrasi pro-Palestina dengan caption "Solidarity is a verb." Ariana Grande menandatangani petisi mendesak Israel menjalankan gencatan senjata di website Artists for Ceasefire. Peraih Grammy Awards Dua Lipa juga kasih dukungan untuk rakyat Palestina. Kita tentu berharap akan terus ada dukungan-dukungan lain dari para pesohor terkemuka terhadap Palestina. Kebiadaban Israel sudah terlalu lama dibiarkan. Kita harus bersama-sama membela Palestina. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat dunia akan selamat.